Oke, selamat datang di series Mochin Maxing. Jadi hari ini kita kedatangan model baru, tapi sebenarnya bukan Mochin sih hari ini. Yaitu open model. Cuman gua rasa ini perusahaan bukan dari China ya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas model terbaru yaitu Laguna S2.1. Nah, dia klaim yaitu model paling canggih kami. Jadi Poolside ini perusahaan AI ya yang ada di luar. Coba kita baca ya. Poolside is best use US ya. Jadi dia itu US based air company delivering frontier open weight model purpose built for own premise and air gapped deployment, giving governance agency full sovereigns over the AI infrastructure, data, and cost. Jadi ini adalah perusahaan AI Amerika yang berfokus pada open model ya. Jadi ini menarik karena jarang banget perusahaan AI yang fokus di open model. Kebanyakan perusahaan-perusahaan China seperti ya tadi kita tahu DeepSeek, DLM, Minimax, dan uh, masih banyak lagi. Oke, ini adalah model mixture of expert dengan total 118 billion parameter dan 18 diaktifkan per token. Jendela konteksnya hingga 1M token serta mode berpikir dan tidak berpikir. Ini menurut gua udah bagus sih, udah standar sekarang yaitu 1 juta token dan ada mode thinkingnya ya. Cukup mampu untuk bersaing dengan model yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar, cukup kecil untuk dijalankan pada suatu NVIDIA DGX Spark. Mungkin yang nggak tahu DGX Spark itu seperti ini nih bentuknya. Jadi itu dia kecil tapi dia itu bisa punya komputasi yang luar biasa ya. Oke, nextnya di sini motion biasa dan di sini ada benchmark yang menurut gue ini menarik. Jadi di kelasnya yaitu di 100 billion parameter sampai 300 billion parameter. Laguna ini dia itu bisa memenangkan dari DeepSeek V4 Flash. Jadi gue sempat review nih DeepSeek V4 Flash, tapi di sini dia klaim bahwa Laguna S2.1 ini jauh lebih baik dibandingkan DeepSeek V4 Flash-nya. Nah ini di benchmark berdasarkan terminal bench. Jadi yang nggak tahu terminal bench itu, dia itu di benchmark berdasarkan kemampuannya itu dalam mengoperasikan terminal komputer ya. Dan di sini terminal bench ya 70 dan deep SWE dari data curve. Ini salah satu third party benchmark ya. Kalau ukur jangka panjang terberat yang kami jalankan, Laguna S2.1 mencetak skor 40,4, mengungguli beberapa model terbuka dengan lebih dari 1 triliun parameter. Kalau kita lihat 1 triliun parameter ini ada DeepSeek V4 Pro Max, kemudian yang dekat-dekat ini ada Minimax M3, Inkling gue belum pernah coba sih. Nemotron 3 Ultra. Oh ini dari Nvidia ya. Jadi dia itu bisa berkompetisi dengan model yang parameter itu di antara 300 billion sampai 1 triliun parameter. Dengan bobot si Laguna S ini cuman sekitar 118 miliar billion parameter. Oke, di sini dia punya semacam agentic ya, agentic toolnya, yaitu Poolside Agent. Nanti gue bakal bahas juga ini. Dan di sini ada benchmark. Di sini jujur gue kurang ngerti. Dan di sini ada benchmark satu lagi, cuman gue kurang paham ya cara baca benchmarknya. Dan nextnya di sini seperti biasa ada banyak pekerjaan di depan. Kami merilis Laguna S1 dengan keterbatasannya yang diketahui, yang sudah kami tangani di iterasi berikutnya. Ia berpikir berlebihan. Jadi di sini dia udah kasih tahu ya kayak warning kira-kira apa aja yang terjadi kalau kalian itu pakai model si Laguna S ini. Ia bisa berpikir berlebihan terutama pada matematika sulit. Saat ini tidak ada pengaturan di antara tidak berpikir dan maksimal. Kontrol usaha menengah berada di urutan teratas roadmap. Di harness pihak ketiga, ia kadang-kadang mempercayai ingatan tentang antarmuka alat pada penggunaan pertama alih-alih skema di depannya. Panggilan yang ditolak dan percobaan ulang biasanya memperbaikinya. Jadi dia itu biasanya ngikutin ibaratnya rule dari si harnessnya ini ya. Dan menurut gue emang harusnya seperti itu gak sih? Ia kadang-kadang mempercayai ingatannya tentang antarmuka. Oh, jadi dia itu di saat dia pakai third party, dia itu punya base knowledge tentang harnessnya ini. Dan dia kadang-kadang menggunakan antarmuka ya, ingatan yang ada di kepalanya dibandingkan dia itu melihat hal yang terbarunya di depannya. Ini menurut gue udah tahu ya, panggilan yang ditolak dan percobaan ulang biasanya memperbaikinya. Jadi kita harus chat lagi supaya nanti dia itu bisa keluar ya dari kekurangannya. Argumen alat yang mengharapkan array JSON bisa di-escape secara salah. Oke, di sini ada Discord-nya dan ya mungkin segini aja. Di sini Orca Router udah coba untuk minta ya
host API dari si pool site ini, Laguna S2.1. Kita baca langsung aja dari web aslinya. Jadi di sini dia itu punya open weight agentic coding models. Open weight agentic coding. Sorry. Di sini tuh dia punya untuk ini sendiri ya, poolnya sendiri. Oh iya benar. Dia punya harnessnya sendiri untuk menjalankan si Laguna ini. Tapi kita bisa pakai sih nanti di open code. Oke, kita lihat. Ini sama sih yang seperti yang tadi ya. Di research. Oke, nggak ada menarik. Governance. Ini yang tadi ya. Jadi Poolside ini perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Dan dia itu fokus di frontier open weight model. Oke. Tapi yang gua takjub adalah di sini dia walaupun 118 billion parameter ya, tapi dia bisa ngunggulin beberapa model yang parameternya itu lebih besar dan dia bisa jauh lebih baik performanya. Nanti kita bakal coba untuk tes ya kemampuan dari model ini. Oke, jadi di sini nanti gue bakal menggunakan open code ya. Jadi open code ini memberikan gratis Laguna S2.1 sebanyak 1 juta konteks dan di sini model paling canggih di Poolside hingga saat ini. Nah, di sini ada yang bilang kalau misalnya apakah ini benar-benar 1M gitu. Nah, ternyata si Laguna ini dia bakal ngasih 1M. Nah, free endpoint is 256k, endpoint is 1M token. Context window. Jadi nanti kita bakal pakai yang gratisan mungkin dapat sekitar 256.000 token ya. Menurut gue udah cukup sih nanti bikin full stack. Di sini Haya 3. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama Haya 3, sebenarnya itu udah berbeda kelas ya. Karena dari segi parameter itu udah berbeda. Kita bakal lihat benchmarknya di sini. Haya 3 itu di 300 billion parameter. Sedangkan dia cuma 118, jadi bedanya hampir 2 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat malah. Tapi dengan performa di terminal bench ya, itu hampir sama. Kita coba cek di benchmark yang lain. Bahkan di software engineer bench multilingual, si Laguna ini jauh lebih baik dibandingkan si Haya 3 yang punya sekitaran 300 billion parameter. Oke, di SWE. Wah, dia klaim dekat 5.2. Ini model yang gue selalu pakai 5.2. Nanti kita bakal coba tes kemampuan si Laguna ini dengan parameter sekitar 118 billion. Oke, di sini dia nggak inkling DeepSeek free. Oke, nanti kita bakal langsung aja tes ya kemampuan si Laguna S2.1 ini. Untuk harganya sendiri kalau kalian pengen pakai di apps kalian ya, itu sekitar 0,1 per 0,20 per 1 juta token. Jadi input tokennya itu 0,1 ini mungkin sekitar 2000, 0,2 ini sekitar mungkin ya goceng lah ya. Dan maksimal konteks itu 1 juta token. Rilisnya baru kemarin ya, tanggal 21 Juli. Dan TPS-nya ini di 85. Ya menurut gue ini bagus banget ya, 85. Dibandingkan model-model open weight lainnya itu biasanya di angka 30 bahkan sampai 50 TPS. Dan banyak digunakan ya. Di sini ada Hermes, OMIP dan P, Cloud Code dan juga Token Tool. Oke, jadi nanti gue bakal bikin mungkin gue bakal bikin 2 ya. Jadi pertama gue bakal bikin full stack, yang kedua yang pertama gue bakal bikin game ya. Yang kedua gue bakal bikin full stack ya. Jadi full stack pakai workflow gue, karena ya kebanyakan dari model LLM itu kalau kalian tahu itu digunakan untuk membuat sebuah software gitu kebanyakan. Jadi kita bakal mengetes si model ini untuk membuat full stack application. Jadi kita langsung aja ke planningnya. Oke, jadi gue di sini bakal langsung aja bikin plan ya. Jadi gue bakal bikin aplikasi game untuk menjelajah internet ruang angkasa menggunakan roket dengan POV ibaratnya first bisa jalan-jalan
serta bertemu melawan alien. Gimana ya? Menggunakan pesawat luar. Ruang angkasa atau luar angkasa ya? Dan bisa jalan-jalan serta melawan alien. Oke, gini aja. Kita bikin planningnya dulu. Kita pakai, mungkin di sini kita bikin HTML. Ini nggak usah sih. Jadi kita bakal langsung aja tunggu supaya dia itu bikin PRD-nya. Oke, di sini udah beres untuk PRD-nya. Jadi ada core feature-nya di sini, terbangkan pesawat ya. Jadi yang harusnya ini ya benar sih, terbangkan pesawat. Dan kita lihat, waduh ada garasi pesawat ya. Sebenarnya ini gue nggak minta tapi oke lah ya. Tapi nanti di sini gue bakal sedikit revisi ya untuk menggunakan HTML, CSS, JS saja supaya kalau Next.js ini terlalu berat ya menurut gue. Jadi gue bakal langsung aja minta create ya si game ini. Jadi kita copy aja, salin. Oke. Kemudian kita bakal lanjut pindah ke open code. Kemudian kita pilih model Laguna S2.1. Oke, di sini gue udah masuk ke open code gue. Jadi gue bakal langsung aja minta, gue bakal pilih dulu Laguna S2.1. Baru kita langsung aja bikin, mana sih Laguna? Oke, di sini masih free ya. Medium aja deh. Kita kasih ini, buatkan dalam bentuk make with HTML, CSS, JS, and 3JS. Front end only. Oke, kita tinggal minta aja untuk bikinin. Jadi, oke, kena red limit ya. Jadi di sini kena red limit. Jadi sebenarnya kalau kalian sadar ya, di sini tuh ada varian ya. Kita cek varian. Nah di sini ada low, medium, high. Sedangkan tadi dia bilang dia itu cuman ngasih dua pilihan ya, antara no thinking sama thinking. Jadi sebenarnya agak gimmick juga sih. Dan di sini ada error provider ya, dari providernya kalau kalian pakai free Open Code Zen. Jadi kalian harus sadar ya, kalau misalnya pakai gratisan juga seperti ini konsekuensinya. Oke, di sini dia bikin. Oke, kena ya, kena lagi. Oke, jadi kita tunggu aja sampai gamenya ini selesai. Tapi mungkin gue nggak bakal bikin aplikasi full stack ya, karena mungkin provider belum stabil dari Laguna S2.1 ini. Tapi nanti kita lihat kalau misalnya banyak error atau ibaratnya banyak problem dari provider ya, gue bakal bikin gamenya aja. Karena gue yakin kelihatan ya dari hasil gamenya itu seberapa baik logiknya, dia menempatkan logik, dan juga seberapa baik dia itu punya judgement atas apa yang dikerjakan. Contoh misalnya apakah ada overlap segala macam. Nanti kita bakal nilai sendiri. Jadi kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi di sini dia itu udah selesai ya kerjanya. Jadi gue tadi sempat lihat dia udah selesai kerjanya, tapi di sini tuh selalu kena seperti ini ya. Kena provider error, dan juga di sini itu ada beberapa bug ya yang gue sekarang lagi fix. Jadi gue bakal langsung aja show dulu gamenya supaya kalian dapat gambaran. Oke, ternyata di sini masih di fix ya bugnya. Sebenarnya ini harusnya bisa sih tadi, karena mungkin sekarang lagi di fix, jadi kita harus nunggu ya. Mungkin kita gini aja, continue, kita cancel biar cepat ya. Oke, kena lagi. Jadi di sini tuh kena lumayan banyak ya. Di sini kena, kemudian di pas build juga banyak kena ya. Oke, dan tadi di sini setelah game itu selesai, pas gua coba itu lumayan banyak bugnya. Tapi apakah dikerjakan semua? Itu udah dikerjain semuanya ya, semua fiturnya. Cuman ya tadi nggak semua fiturnya itu berfungsi. Serta di sini tuh selalu kena provider error ya. Ini menurut gua suatu hal yang nggak enak banget. Tapi ya kita harus tahu bahwa ini tuh gratis ya, menggunakan Open Code Zen. Jadi kalau misalnya bayar, gue yakin sih sebenarnya harusnya nggak kena sih kayak gini-gini. Tapi di sini dia lagi fix
ya, fix bugnya yang tadi gue pengen. Gue bakal tunggu sampai semuanya clear. Nanti kita bakal lihat lagi hasilnya seperti apa. Kalau misalnya masih jelek ya menurut gue kita harus pikir 2 kali kalau misalnya mau pakai model ini untuk harian kita. Oke, kita tunggu sampai semuanya itu beres. Oke, di sini gue menemukan case yang menarik ya, dimana di saat dia menemukan suatu case yang sulit dan ternyata benar ya yang diomong oleh si Poolside di Twitternya tadi, yaitu dia itu bener-bener overthinking ya. Kalau kalian lihat ini thinking semua panjang banget. Oke, I'm going to try. Oke, I'm going to try. Ya gitu ya. Oke, I'm going to try. Oke, I'm going to try a completely different. Ya kan? Di sini dia juga ngomong, oke, aku akan coba approach yang berbeda dan actually I realize something. Actually I already tried. Menurut gue ini terlalu overthinking, jadi kita harus stop dia dan don't fix it. Jadi kita langsung paksa aja untuk fix. Kita coba lagi ya untuk. Nah ini gue coba. Nah di sini udah loading, kita bisa masuk dan ya kosong. Sebenarnya tadi bisa sih, bisa digerakin segala macam, tapi pas gue minta dia fix, semuanya itu malah hancur lagi gitu. Jadi ini lagi fixing untuk bug yang ini ya. Dan kalau kita lihat di sini ada ship garage, back, back, pilot, profile. Tadi gue udah set, kemudian resource collected, playtime 3 menit, no exploration history yet. Jadi di setting ini ada mau sensitivity, coba kita cek. Sih belum ada sama sekali. Coba kita close ya, close. Habis itu kita jalanin lagi. Oke masih ya. Jadi kita tunggu aja sampai selesai. Ini mungkin udah lumayan lama ya gue nungguin. Jadi kita bakal coba continue. Oke, masih harusnya sih gue pakai dari open router aja ya, dibandingkan gue pakai Zen untuk testing. Tapi supaya kalian itu dapat gambaran kalau misalnya kalian pengen coba gratisan. Oke, di sini gue nemuin case menarik ya. Lihat overthinkingnya itu parah banget ya. Jadi I'm going to try completely different segala macam. Jadi ini menurut gue masih jauh dari kata bagus ya. Tapi tenang aja, kalau seperti ini kalian itu caranya sederhana. Kalian escape, kalian new aja, bilang fix, kenapa why can enter the game only blank when I start mission. Oke, kita tes apakah dia itu tadi kan kita dapat overthinking terus nih. Nah biasanya cara nanganinnya itu antara kalian itu stop terus kalian minta dia untuk ngelakuin, atau kalian itu bikin session baru. Jadi gue bakal langsung aja bikin session baru dan gue jelasin apa yang gue pengen. Nanti kita bakal lihat apakah dia itu bisa keluar dari overthinknya, atau dia misalnya testing lagi, atau dia mencari ibaratnya sumber bugnya dan dia ketemu sumber bugnya tapi dia malah overthink lagi. Kita bakal cek apakah dia itu bisa keluar dari overthinknya. Oke, kita tunggu. Kalau misalnya ini nggak bisa ya mungkin gue bakal udahan kali ya testingnya, karena percuma juga kalau misalnya testing kagak kelar-kelar. Oke, di sini dia masih thinking ya. Dan ya gue bakal langsung aja debug aja langsung ya. Jadi dia belum bisa menemukan bugnya ada di mana. Jadi kita bakal langsung di stop. Kemudian kita bakal langsung pindah ke Chrome ya. Chrome di sini udah. Jadi di sini tuh ada bug bahwa sebenarnya plan modulnya itu not defined. Kita langsung aja copy ini dan pindahin ke open code kita ya. Nah btw di sini gue switch ke low effort untuk thinking ya. Karena menurut gue gue bakal coba ya this bug. Jadi kita bisa langsung minta bugnya itu ada di sini. No, I can see the error. Oke, kita lihat bagus nggak dia. Jadi itu sih sebenarnya ya bugnya. Gara-gara dia itu nggak bisa masuk ke gamenya. Coba kita lihat apakah dia bisa fix dengan clue yang kita kasih. Oke, dia found the issue ya. Nah ini aneh banget ya. Jadi dia nyari kemana ya ini bug. Dia nyari nggak ketemu.
Jadi dia masih butuh bantuan dari kita ya sebagai developer untuk fix bugnya. Ya kita tes lagi ya. Oke, gue bakal tes dulu sebentar. Loading dan yap. Oke. Kita ke Nebula. Harusnya sih ke sini sih. Nah, di sini gue udah gue pencet ya. Tetap nggak bisa. Gue escape, klik nggak bisa. Oke. Aduh, kenapa ini? Gue nggak bisa gerak nih. Oke, kita coba ulang ya. Star mission. Oke, kita masukin ke sini. Di sini bisa gerak. Oke, di sini bisa gerak ya, tapi di sini sini apa? Tadi sebenarnya bisa nembak, jadi sekarang malah nggak bisa nembak. Jadi ini bener-bener broken ya gamenya. Oke, jadi itu dia kesimpulan dari si Laguna S. Jadi kalau kalian pakai yang gratisan dari OpenCode Zen, itu pasti kena rate limit dari providernya. Gue belum nyoba sih pakai yang bayar ya, kayak misalnya dari OpenRouter segala macam. Harusnya sih kalau misalnya bayar lebih bagus ya untuk infranya. Dan kalau kalian pengen coba untuk bikin full stack pakai model ini, gue yakin sebenarnya permasalahannya itu bukan di model itu sendiri tapi di rate limitnya, serta tadi kalau misalnya kalian ngikutin dari awal, thinkingnya itu bermasalah banget. Jadi di saat ada bug yang sulit, sebenarnya tadi bukan bug yang sulit ya, tapi dia itu gak bisa menyelesaikan bug yang sesederhana itu kalau misalnya ada sebuah modul yang gak di-define dan dia memutuskan untuk overthinking dibandingkan mencari bugnya itu sendiri. Jadi menurut gue ini masih jauh dari kata bagus ya untuk daily driver. Tapi kalau kalian pengen coba untuk tas-tas kecil, gue yakin ini sebenarnya bisa sih. Tapi kalau misalnya long horizon seperti tadi, bikin fitur A, bikin fitur pilot, kemudian bikin gamenya, kemudian bikin profile segala macam, ini masih jauh dari kata bagus. Jadi dia review dari gue untuk si Laguna S2.1. Kalian bisa dapetin di OpenCode Zen, atau mungkin kalau kalian pengen API-nya kalian bisa dari OpenRouter, Orca Router, dan masih banyak lagi. Jadi itu dia. Kalau kalian suka dengan format seperti ini, jangan lupa subscribe. Kalau misalnya kalian ada model yang pengen dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.